Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kelas 5 untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti sudah sampai bab kelima ya. Jadi kita sudah lalui mulai dari surat At-Tin, kemudian Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Ahad, As-Somad, Al-Qayyum, dan juga perilaku terpuji, jujur, hormat, patuh, saling menghargai, serta keutamaan di bulan Ramadan, tadarus, puasa, zakat fitrah, sedekah, dan infak. Maka kita masuk kepada bab kelima, Rasulullah idolaku. Yang kita bahas di sini adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surat As-Shad, ayat 17 sampai 18 disebutkan bahwa Nabi Daud adalah nabi yang mempunyai kekuatan. Wadhkuru 'abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Daud awwab. Dia sangat taat kepada Allah yang memiliki kekuatan. Maka Nabi Daud merupakan nabi yang sungguh-sungguh diberi mukjizat oleh Allah berupa kemenangan-kemenangan, kerajaan yang menang dalam peperangan. Nabi Daud diberi kemenangan atas Jalut ketika beliau masih kecil. Pada waktu itu Raja Talut sebagai raja yang adil, raja yang baik, melawan musuhnya Jalut yang terkenal kejam, sehingga Nabi Daud yang mengalahkan Jalut. Tidak ada yang dapat mengalahkan Jalut atas izin Allah. Daud yang mengalahkannya. Dan cerita ini terkenal sampai semua agama, Kristen, Yahudi pun mengetahuinya dan ada kisahnya sendiri. Dan itu disebutkan dalam kisah-kisah juga yang dinamakan Israiliyat. Nah, kita sumbernya dari mana? Kita sumbernya dari Al-Quran, Sabda Rasul, ditambah dengan kisah Israiliyat, maka kisah para nabi dan rasul itu juga beredar di kalangan kita. Sebagaimana dalam surat As-Shad tadi, sebagaimana dalam surat Shad itu menunjukkan mukjizat Nabi Daud, pemilik suara yang indah, karena gunung juga bertasbih bersama Nabi Daud, dan burung-burung pun juga ikut ketika Nabi Daud membacakan kitab Zaburnya. Kemarin sudah dibahas dan sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita lanjutkan kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki perilaku yang tidak sombong,
Tidak sombong karena disebutkan dalam surat An-Naml, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Sosok teladan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah tentang berbagai hal yang memiliki nilai positif. Mereka berani, cerdas, bijaksana, cerdik. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, menguasai bangsa jin, bala tentara berupa angin, manusia, hewan. Sebagai nabi dan raja terkaya di dunia yang tidak ada tandingannya sampai saat ini. Dilanjutkan, kita masuk kepada Nabi Ilyas dan Ilyasa. Di dalam surat As-Saffat ayat 126, 123 sampai 126. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas, Nabi Ilyas termasuk Rasulullah, termasuk Rasul Allah ketika dia berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, patutkah kamu menyembah Baal? Jadi Nabi Ilyas diberi cobaan berupa kaum yang tidak menuruti, disampaikan dakwah sekali, kemudian mereka malah meminta diturunkannya azab. Maka azab kemarau panjang di zamannya Nabi Ilyas sampai cobaan mengakibatkan banyak tanaman dan binatang ternak mati. Allah menganugerahkan kepada Nabi Ilyas setiap rumah yang dimasuki selalu ada makanan yang tersedia di situ. Itu merupakan mukjizat dari Nabi Ilyas. Suatu hari Nabi Ilyas memasuki sebuah rumah. Tiba-tiba menjumpai seorang anak laki-laki soleh bernama Ilyasa. Anak tersebut diangkat sebagai anak angkat Nabi Ilyas. Anak tersebut selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Kemudian di hari setelah anak tersebut dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi untuk menggantikan Nabi Ilyas. Ternyata orang-orang mencari Nabi Ilyas. Akhirnya mereka menemukannya dan mengatakan bertaubat dan beriman. Maka Allah menghentikan kemarau, segera diturunkan hujan. Nabi Ilyas berkata, jika kamu benar-benar beriman, maka aku akan berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa sebagai hujan yang datang membawa rahmat. Tapi memang taubat hanya sebentar, mereka kembali ingkar, kemudian azab kedua pun datang berupa gempa yang sangat dahsyat, dan kaum yang ingkar tersebut pun dilaknat. Masuk kepada Nabi Ilyasa, wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Lut wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Nabi Ilyas memiliki anak angkat bernama Ilyasa yang kemudian setelah dewasa menjadi seorang nabi. Nabi Ilyasa seorang anak kecil yang ketika ditemui Nabi Ilyas sedang sakit. Nabi Ilyas berdoa, kemudian Nabi Ilyas
mengajarkan Ilyasa. Setelah sembuh, Ilyasa mengikuti Nabi Ilyas sehingga nanti menggantikan Nabi Ilyas. Ketika zaman Nabi Ilyasa, rakyat hidup aman, makmur, tentram, rukun karena menaati dan mematuhi ajaran dan wahyu Allah. Tapi ketika Nabi Ilyasa meninggal, wafat, kaum Bani Israel menjadi ingkar. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Ilyasa, maka Allah lenyapkan kenikmatan dan kesenangan dari kaum Bani Israel. Kemudian diutuslah Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa nikmat kepada hamba yang taat dan azab kepada hamba yang tidak taat. Yang terakhir adalah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil merupakan suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Maka sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Walaupun sebagai seorang nabi yang yatim piatu, beliau dapat dipercaya sehingga sejak kecil dijuluki sebagai Al-Amin. Ketika remaja menyelesaikan permasalahan, Hajar Aswad ke tempatnya semula. Saat itu di antara suku Quraisy hampir terjadi pertengkaran, perang antar sama. Ada keyakinan bahwa siapa yang dapat mengembalikan Hajar Aswad akan dianggap sebagai orang yang paling mulia. Oleh karena itu, tugas itu menjadi rebutan antar suku. Pemimpin sepakat memberikan kepercayaan kepada siapa yang datang lebih awal ke Ka'bah. Dan mereka melihat Nabi Muhammadlah yang datang paling awal. Dan mereka sepakat ini memang benar. Ini seorang Al-Amin. Nabi Muhammad menempuh cara yang paling bijak. Beliau tidak serta-merta sendiri yang meletakkannya. Dia menghamparkan sorban, kemudian meletakkan batu Hajar Aswad, kemudian mempersilahkan para masing-masing pemimpin suku memegang setiap ujung sorban, bersama-sama mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Maka perang dapat dihindari. Itulah kisah yang sedikit saja sudah menjadi kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sejak dini sudah sebagai uswatun hasanah. Maka kita kerjakan halaman berikutnya, coba dikerjakan sendiri, beri komentar pada grup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba mengerjakannya. Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Jalut dapat dikalahkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud menjadi raja menggantikan Raja Talut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Daud menjadi rasul dan mengaruniakan kitab Zabur. Nabi Daud selalu mendapat kemenangan atas kehendak Allah. Puasa sunnah yang diajarkan Nabi Daud dengan sehari berpuasa, sehari berbuka disebut puasa Daud. Raja pada masa Nabi Daud yang beriman adalah Talut. Nabi yang senang berpuasa dengan sehari puasa sehari tidak adalah Nabi Daud. Kegunaan baju besi sebagai mukjizat Nabi Daud adalah melindungi dari serangan musuh. Dapat menjadikan angin bertiup atas perintah disebut mukjizat Nabi Sulaiman. Makhluk yang membantu Nabi Muhammad dalam memindahkan istana Ratu Balqis, jin juga memindahkan, tapi disebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang soleh. Berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel pada masa Nabi Ilyas adalah Baal. Selama lari kejaran kafir, bersembunyi di gua, kaum Nabi Ilyas ditimpa azab berupa kekeringan. Azab pertama adalah kekeringan. Saat melarikan diri dari kejaran, Nabi Ilyas bersembunyi di gua. Kekeringan yang menimpa kaum Nabi Ilyas terjadi selama 3 tahun. Azab kedua yang ditimpakan kepada kaum Nabi Ilyas adalah gempa yang dahsyat. Orang yang menggantikan Nabi Daud sebagai raja adalah Nabi Sulaiman, yang bukan merupakan sikap keteladanan. Nabi Sulaiman adalah takabur, sombong. Ratu yang disadarkan untuk bertobat kepada Allah oleh Nabi Sulaiman adalah Ratu Balqis. Ratu Balqis merupakan ratu dari Saba. Kemudian Ratu Balqis merupakan kaum yang menyekutukan Allah, yang disebut musyrik. Nabi Ilyas alaihissalam diutus pada kaum Bani Israel. Raja yang akan menyerang Mekah saat kelahiran Nabi Muhammad adalah Abraha. Nabi yang dapat menggunakan besi saat batu lilin, Nabi Daud. Nabi Ilyas hidup pada masa Raja Ilyas. Jadi Nabi Ilyas seorang raja. Hewan yang mengantarkan surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis adalah hud-hud. Meskipun kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap bersyukur. Saat Raja Talut, kerajaan dipimpin oleh Nabi Daud. Saba ayat 10 ayat sampai 11 menjelaskan tentang mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud tidak lari saat bertemu orang yang menentangnya, membuktikan bahwa Nabi Daud alaihissalam pemberani. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran, surat An-Naml dan Saba. Ratu di negeri Saba pada masa Nabi Sulaiman bernama Ratu Balqis. Kekeringan yang menimpa kaum Nabi Ilyas menyebabkan kaumnya sengsara. Jadi kekeringan melanda, kemudian kaumnya mencari Nabi Ilyas untuk kemudian bertobat, tapi tidak serta-merta karena sampai tahunan. Siapakah Nabi Daud itu? Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan yang nantinya seorang raja. Nabi juga raja. Diberi kitab oleh Allah berupa kitab Zabur. Mengapa saat Nabi Daud bertasbih kepada Allah, gunung-gunung dan burung ikut bertasbih? Karena kemerduan suara Nabi Daud, dan itu merupakan mukjizat beliau. Mengapa pada masa kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun? Karena
Nabi Ilyas mengajarkan kepada taat kepada Allah. Siapakah Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi manusia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah. Siapakah yang dapat mengalahkan Raja Jalut dan tentaranya? Nabi Daud alaihi salam. Tanda kenabian Nabi Muhammad saat masih kecil adalah ketika dibelah dada beliau, ketika masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Dua malaikat yang membelah dada beliau dari sifat jahat adalah malaikat Jibril dan Mikail. Arti surat As-Saffat ayat 124 adalah Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ketika ia berkata kepada kaumnya, "Alla tattaqun," al-ayat sampai terakhir. Mengapa Allah menurunkan azab berupa kekeringan kepada kaum Nabi Ilyas? Karena mereka ingkar dan menyembah berhala Baal. Sikap Nabi Sulaiman ketika memiliki kekayaan dan menjadi penguasa, sikapnya adalah tetap senantiasa bersyukur. Disebutkan dalam surat An-Naml, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.